Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Segala puja untuk Allah yang dalam kondisi sulit pun tetap dia layak untuk dipuja dan dipuji. Dalam semua kondisi kita harus sadar bahwasanya Allah Jalla Jalaluh hanya Dia semata yang berhak mendapatkan pujian dan sanjungan kita. Karena sejatinya semuanya dari Allah. Yang baik-baik itu karena Allah, dan yang buruk-buruk itu karena perbuatan kita sendiri. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, ya Allah, semoga salat dan salam senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd, ya, Anda sebenarnya tidak ingin bicara tentang ikhtiar dan tawakal dalam kondisi pandemi yang sepertinya belum selesai. Yang dia itu berkepanjangan. Kemarin PSBB beberapa bulan yang lalu. Lalu diganti dengan PSBB transisi. Lalu diganti dengan PSBB ketat. Lalu diganti lagi dengan PSBB transisi. Ya. Karena orang-orang pada bingung. Semua berusaha untuk memberikan solusi tentang apa yang terjadi. Sehingga terkadang terjadi perbedaan pendapat. Keributan terkadang tidak dapat dihindarkan. Urusan undang-undang cipta kerja juga ternyata membuat keributan. Padahal itu dibuat untuk memberikan solusi. Tapi yang namanya pendapat manusia itu bisa benar, bisa salah. Menghadapi pandemi ini, Ana ingin mengajak semuanya untuk optimis. Karena optimis dan harapan ini yang membuat kita akan terus berikhtiar dan tidak akan pernah lepas dari tawakal. Khususnya di masa yang sulit. Karena bicara masa-masa sulit, jemaah, bukan hanya sekarang kita. Mungkin yang kita rasakan sekarang ini skala nasional, bahkan internasional. Tapi secara pribadi, tiap orang itu melewati masa-masa krusial dia. Musibah yang datang menimpa dia. Seakan-akan kemudahan yang dinanti tak kunjung datang. Itu pernah kita rasakan. Entah antum merasakan apa enggak. Tapi Ana sebagai seorang hamba, Ana merasakan hal itu. Jawaban dari doa yang dipanjatkan tak kunjung tiba. Seakan-akan lama banget. Kalau kita bicara pandemi 6 bulan, terkadang kita kalau lagi ada masalah semalam, itu serasa seperti setahun. Ada beban yang sedang kita emban. Dada menjadi sesak. Bibir kadangkala ingin teriak. Ingin mengungkapkan isi hati. Tapi kita beriman. Kita tahu ini takdir ilahi. Terkadang pikiran-pikiran buruk berkecamuk.
pikiran-pikiran yang menjadikan seorang hamba putus asa. Bahkan tidak sedikit kita melihat orang-orang yang tidak tahan bunuh diri. Kita jangan bicara ikhtiar dan tawakal. Dia itu nggak punya harapan. Dalam pandangan dia masa depan itu udah nggak ada gitu. Apa yang seharusnya dilakukan seorang hamba yang beriman tatkala musibah itu datang bertubi-tubi menimpa hamba? Seperti COVID sekarang yang datang berkepanjangan. Yang tidak hanya menimpa orang-orang kecil. Orang-orang yang kaya raya, pengusaha-pengusaha yang besar pun sebagian mulai tumbang. Ya Ustaz, tapi kan masih banyak duitnya dia Ustaz. Haibati. Ketahuilah orang yang sudah biasa hidup susah. Ketika dia susah, biasa. Nggak berat buat dia. Orang yang biasa berpikir besok mau makan apa dia nggak ngerti. Bismillah. Dia biasa aja tatkala di PHK. Atau diberhentikan dari tempat kerja dia. Atau dia punya warung ditutup. Karena memang biasa susah. Kita punya anak kalau biasa susah. Biasa tidur di atas tikar. Tatkala harus tidur beralaskan rumput. Beratapkan langit. Biasa. Tapi orang-orang yang biasa hidup di rumah yang mewah. Dengan AC yang dingin. Ranjang yang empuk. Tatkala terjadi bencana, dia harus keluar dari tempat itu. Dan harus hidup di tenda-tenda pengungsian. Berat buat dia. Kemarin kita melihat bagaimana mungkin ada 1.000 lebih orang-orang yang diungsikan gara-gara banjir. Kalau mereka tiap tahun banjir, biasa mereka. Ya memang kayak gini Ustaz. Tapi ada bencana-bencana yang kita itu belum siap untuk menerima. Siapa yang siap dengan pandemi ini? Terkadang ada orang yang memikirkan, oh nanti akan terjadi ya mamanya moneter atau apa. Ini biasanya mereka udah mulai siap-siap. Tapi pandemi ini datang dalam kondisi pemilik-pemilik pasar. Pemilik-pemilik toko, pemilik-pemilik hotel, mereka yang memiliki bos-bos, itu sedang menghitung keuntungan. Ingat, puncak kejadian ini ketika Idul Fitri. Orang itu sedang dalam benak mereka untung yang dia hitung. Apapun pekerjaan mereka, mereka sedang menghitung keuntungan. Supaya kita sadar bahwa kita di bumi ini tidak diciptakan sia-sia. Ada yang menciptakan kita. Yang dia berbuat sekehendak dia. Pemilik dia. Rabbul Alamin. Dia mau menghancurkan gunung yang mana? Dia tinggal mengatakan kun. Selesai. Gunung itu akan hancur. Maka hibati fillah, seorang muslim itu kalau benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir ya. Kalau sesuai keimanan dia dengan yang kita biasa baca sebelum tidur. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih la nufarriqu baina ahadin min rusulih wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Dia beriman sama Allah. Dia beriman dengan kitab yang Allah turunkan. Dia beriman dengan Al-Quranul Karim. Dia beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan keimanannya, buat dia semuanya jadi baik. Kita jangan bilang ikhtiar.
dan tawakal dulu. Kondisi dia itu baik semuanya. Dia mau dapat nikmat, baik. Kok bisa, Ustaz? Kalau orang nggak beriman dapat nikmat, nikmat itu mengantarkan kepada kemaksiatan. Allah menyebutkan innal insana la yatgha di surat Al-Alaq ya. Sesungguhnya manusia benar-benar melampaui batas. Kapan? Ar-ra'ahu istaghna. Ketika dia merasa tidak perlu. Merasa udah cukup. Merasa memiliki. Tatkala itu dia melampaui batas. Kenapa? Karena nggak beriman. Tapi kalau orang beriman dikasih nikmat, tahu-tahu ada yang kirim fulus sama dia. 20 juta. Ya Allah, Masya Allah. Apa yang ada dalam benak orang beriman? Dia dapat fulus 20 juta. Ya Allah ya. Lama Anda nggak kirim fulus buat keluarga. Dia kirim. Ya Allah, tetangga ini kesulitan. Beliin beras, bagiin. Dia beriman. Baik. Orang beriman tahu-tahu motor dia hilang. Harga 20 juta juga. Apa yang terjadi sama dia? Tadi dapat duit 20 juta. Sekarang kehilangan motor harganya 20 juta. Orang beriman tetap baik kondisi dia. Ketika mendapatkan nikmat, dia bersyukur. Ketika mendapatkan musibah, dia bersabar. Dua-duanya baik. Yang kita tahu kondisi manusia itu nggak akan lepas dari nikmat atau dari bala. Kata Nabi SAW, ajaban li amril mu'min. Inna amrahu kullahu lahu khair. Sungguh menakjubkan urusan orang yang beriman. Semua urusan dia itu baik. Semua urusan. Tanpa terkecuali. In asabathu sarra syakar. Fakana khairan lahu. Kalau dia mendapatkan kesenangan, dia bersyukur. Dia nggak congkak. Dia nggak angkuh, nggak sombong. Tapi dia bersyukur. Hatinya meyakini itu pemberian Allah. Lisannya mengucapkan Alhamdulillah. Raganya menggunakan nikmat itu dalam ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Apa ini nggak baik? Jadi kalau ada orang mukmin kaya gitu ya. Jadi baik buat dia. Alhamdulillah. Asalkan beriman. Wa in asabathu dharra sabar. Fakana khairan lahu. Kalau dia ditimpa petaka, ditimpa perkara yang membahayakan dia, yang menyakitkan dia, mau sakit, mau kemiskinan, mau COVID-19, mau di PHK, apapun kesulitan yang menimpa dia, itu baik buat dia. Karena dia bersabar. Kata Nabi SAW, walaysa dzalika illa lil mu'min. Itu sikap seperti itu tidak dimiliki oleh orang lain kecuali buat orang yang beriman. Makanya kalau sebagian mulai putus asa dengan COVID-19, sebagian mungkin berpikir ana mau ikhtiar, ana juga tawakal. Nah, semua itu dibangun dari antum optimis. Bahwa ke depan akan ada yang lebih baik. Antum berharap kepada Allah Azza wa Jalla. Ahibati fillah, hidup ini sebenarnya akan menjadi indah dengan harapan dan optimisme. Orang yang optimis itu membaca peristiwa-peristiwa yang terjadi dengan sudut pandang yang indah. Asalkan dia punya yang bahasa Arabnya disebut al-fa'l. Optimisme. Roja. Atau al-amal. Harapan.
Dia akan memandang peristiwa-peristiwa yang terjadi. COVID-19 ini hanya salah satu peristiwa yang dilewatin orang beriman. Antum akan melewatin yang udah tua, yang sekarang umur 50 tahun. Coba duduk sama dia. Tanyakan, ada berapa banyak kesulitan yang dilewatin oleh dia. Satu persatu dilewatin sama dia. Sampai dia umur 50 tahun. Yang umur 60 tahun, tanyakan kepada dia. Kita ini perlu mendengarkan pengalaman orang-orang itu. Bagaimana kondisi mereka. Wah, dulu sulit Pak Ustadz, dulu ini itu. Mau makan susah Ustadz. Anak pernah di PHK, pulang ke rumah nggak tahu mau ngapain. Anak pernah resign dari satu pekerjaan. Sampai rumah dibodoh-bodohin sama keluarga, diusir sama keluarga. Tapi itu udah berlalu. Dulu Ustadz. Iya. 10 tahun yang lalu. Artinya COVID-19 pun kita akan lewatin. Iya. Kesulitan itu akan kita lewati. Di sini orang yang optimis dan penuh harapan. Dia memandang peristiwa-peristiwa itu dengan cara pandang yang indah. Dia dapat memandang kebaikan dari sela-sela musibah yang menimpa. Dia pandang kebaikan dari sana. Dia dapat memandang sinar mentari dari sela-sela awan yang menutupinya. Nggak kelihatan nih matahari. Orang mengatakan nggak kelihatan mana cahaya matahari. Tapi ada orang yang berusaha untuk menembus awan-awan itu. Kemudian dia melihat ada matahari di sana. Bentar lagi awan ini pergi. Subhanallah. Itu orang yang optimis. Dia dapat memandang cahaya fajar dari tengah kegelapan malam. Gelap gulita aja. Malam ini nih. Kita nih sampai jam 8 nih. Gelap kita lihat sudah. Jam 9 tambah gelap. Jam 10 tambah gelap. Jam 12 aduh saat lampu-lampu udah pada mati semua. Jam 1 tambah gelap. Jam 2 ya Ustaz tambah gelap lagi. Tapi seorang yang beriman, dia akan melihat bentar lagi kegelapan ini akan diusir. Akan ada secercah cahaya. Perlahan-lahan tapi pasti. Antum yakin antum? Nah, yakin kita. Kita beriman. Bukankah Allah Azza wa Jalla yang mengatakan fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Tuh. Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Nggak percaya tuh. Ahibati fillah, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan wa yu'jibunil fa'al. Al-fa'al itu membuatku kagum. Fa'al itu mengangan-angankan kebaikan. Optimis ketika mendengarkan nama-nama baik. Ucapan-ucapan baik. Kita jadi optimis. Insya Allah petaka ini akan pergi jemaah. Ahibati fillah. Ada satu perkara yang berkaitan dengan keimanan seorang hamba. Yaitu tentang hati kita. Antum sekarang ini dengan kondisi pandemi yang berkepanjangan ini, prasangka antum sama Allah gimana? Ini beda-beda orang-orang ya. Kita nggak bisa samakan. Karena ada orang yang pandemi tambah makmur, tambah banyak duitnya. Ada orang yang karena pandemi ya tetap nggak ada yang berubah dari diri dia. Tapi ada orang yang mulai dia makan dalam. Yang dahulu dia menabung, sekarang hasil tabungannya mulai dia makan. SPP anak-anak sekolah sudah nunggak. Kontrakan rumah juga belum bayar. Bagaimana perasaan antum sama Allah SWT?
Dalam sebuah hadits qudsi, Allah Azza wa Jalla mengatakan, Ana inda dhanni abdi bi. Aku itu bergantung dengan prasangka hambaku kepadaku. Falyadun nabi masya. Maka hendaklah hambaku berprasangka apa yang dia mau terhadap diriku, kata Allah. Bagaimana prasangka antum? Apakah menurut antum kira-kira doa antum gak dikabulin? Apakah dalam bayangan antum kayaknya ikhtiar dan usaha anak ini gak ada gunanya? Gak akan sukses? Atau antum berangan-angan, insya Allah Allah akan mudahkan. Insya Allah lancar. Insya Allah dapat berkah dari Allah SWT. Apakah itu yang ada pada diri antum dalam masa pandemi seperti ini? Ketika antum dalam kondisi sulit, keributan dalam rumah tangga, urusan ekonomi. In dhanna bi khairan falahu. Kata Allah, kalau dia berprasangka baik sama aku, maka buat dia prasangka baik itu. Wa in dhanna syarran falahu. Kalau dia berprasangka buruk, ya itu buat dia lah. Memang itu yang dia prasangkakan. Ahibati fillah. Rasul SAW itu mengajarkan kepada kita bagaimana kita optimis menghadapi masa-masa sulit. Ketika Rasul alaihi salatu wassalam hijrah, beliau meninggalkan kota Mekah. Ya tentunya dengan ikhtiar. Nih kita bicara di sini ikhtiar. Nabi alaihi salatu wassalam adalah kekasih Allah. Yang Allah mampu memindah nabinya alaihi salatu wassalam dari kota Mekah ke kota Madinah dalam sekejap mata. Pindah sudah langsung ke Madinah. Tapi beliau ingin mengajarkan kepada umatnya bahwa orang itu harus usaha. Dan usaha itu tidak bertentangan dengan tawakal. Tawakal itu amalan hati. Tawakal itu keyakinan. Yakin sama Allah dengan penuh harapan. Lalu kita serahkan sama Allah SWT. Sedangkan ikhtiar itu amalan raga kita. Bagaimana Rasulullah SAW ketika beliau hijrah? Nabi ini beliau. Beliau membuat perencanaan. Beliau berangkat ke rumahnya Abu Bakar. Di waktu yang tidak biasa beliau berangkat. Mutaqanni'an. Beliau pakai penutup kepala. Agar gak ketahuan. Ini yang namanya ikhtiar. Sampai ke rumahnya Abu Bakar Siddiq. Rasulullah SAW mengatakan kepada Abu Bakar, akhrij man indak, keluarkan semua orang dari rumahmu ini. Aku kepingin ngomong 4 mata. Ada rahasia. Ini usaha untuk menyembunyikan rencana hijrah. Kata Abu Bakar Siddiq, ya Rasulullah, innamahum ahluk. Yang datang, yang ada ini keluargamu semua. Aman. Artinya yang kau sampaikan itu tidak akan bocor. Ini keluarga Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Lalu Nabi SAW menyampaikan bahwasanya Allah telah memberikan izin untuk berangkat hijrah. Maka Abu Bakar bergembira sekali dengan berita tersebut. Lalu Abu Bakar ternyata sudah mempersiapkan 2 kendaraan. Selama 4 bulan 2 ekor onta itu dikasih makan daun sumar. Supaya dia jadi onta yang kuat. Ini usaha. Ada ikhtiar. Bukan udah berangkat bismillah. Rasulullah SAW keluar dari rumahnya. Aku mau hijrah nih lihat. Nggak ada. Beliau sembunyi-sembunyi. Beliau keluar di malam hari. Hari ini tanggal berapa Safar?
malam 24. Kejadian malam Nabi keluar dari rumahnya itu, sebagian ahli sejarah mengatakan pada malam 27 Safar. Ini malam 24, malam 27 Safar. Beliau malam hari di depan rumah Nabi, pemuda-pemuda Quraisy dengan pedangnya, mereka menunggu keluarnya Nabi alaihissalam. Beliau menyuruh Ali untuk tidur di atas ranjangnya, berselimut dengan selimut Nabi alaihissalam, dengan burdahnya Nabi alaihissalam. Nabi keluar pelan-pelan sambil memegang debu dilemparkan kepada orang-orang musyrikin. Mereka semua tertidur sambil membaca awal surat Yasin. Baik, ini ikhtiar. Beliau dalam ikhtiarnya, dalam usahanya, beliau nggak langsung berangkat ke Madinah. Beliau bersembunyi di dalam gua selama 3 malam di sana. Sembunyi di sana. Ada banyak kejadian. Bagaimana orang-orang musyrikin mengumumkan sayembara. Siapa yang dapat mendatangkan kepala Muhammad alaihi salatu wassalam hidup atau mati, maka dia akan mendapatkan 100 ekor onta. Ketika Nabi naik ke Gua Thur, mau tidak mau, ada bekas langkah kakinya menuju ke mulut gua. Apa yang dilakukan? Abu Bakar menyuruh budaknya untuk mengembalakan kambing menuju ke mulut gua. Kambing itu naik menghapus jejak kaki Nabi SAW. Allahu Akbar. Kemudian ada anaknya Abu Bakar, Abdullah bin Abu Bakar. Malam hari dia bermalam di gua. Sebelum subuh, dia turun untuk bergabung dengan orang-orang Mekah seakan-akan dia tidur di rumahnya. Oh subhanallah. Orang-orang Quraisy itu menyewa mereka yang ahli jejak ya, sampai akhirnya ke mulut gua. Sampai ke mulut gua. Disinilah kejadian bagaimana Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu di dalam gua. Yang gua itu pendek jemaah, tidak dalam. Ada orang yang kencing di mulut gua tersebut. Kata Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, ya Rasulullah, kalau dia ngelihat ke kakinya, kita akan kelihatan. Di sini optimisme. Nabi alaihissalatu wassalam mengatakan kepada Abu Bakar, ma dhannuka bisnain Allahu thalithuhuma. Gimana perasaan kamu dengan 2 orang yang ketiganya adalah Allah Azza wa Jalla? La tahzan, jangan sedih engkau. Allah bersama kita. Beliau mengatakan itu bukan tanpa usaha. Beliau usaha. Beliau bersembunyi. 3 malam di sana. Malam ketiganya, beliau sudah berjanji dengan Abdullah bin Uraiq. Nabi alaihissalam menyewa seorang penunjuk jalan yang handal, digaji, yang sudah dititipkan 2 ekor onta sama dia. Akhirnya berangkat. La tahzan, jangan sedih, Allah bersama kita. Allah bersama engkau apa tidak? Itu yang perlu kau tanyakan. Ketika Allah bersama hambanya, menolong hambanya, memberikan taufik kepada hambanya, menjaga hambanya, tidak peduli dengan seluruh umat manusia kalau mereka ingin membahayakan dirimu. Nggak ada urusan. Makanya Nabi mengatakan, la tahzan innallaha ma'ana. Lalu Allah turunkan ketenangan. Jadi menghadapi perkara-perkara yang sulit, kalau orang itu beriman, dia akan berbaik sangka sama Allah. Dan tenang dia menghadapinya. Kejadian kedua. Ketika beliau sudah pergi,
dari gua tersebut menuju ke Madinah, orang-orang musyrikin, memang sebagian sudah mulai dingin ya. Tapi tetap sayembara itu tetap berlaku. Maka Abu Bakar menceritakan, fartahalna wal qaumu yatlubunana. Maka kita akhirnya pergi. Dalam kondisi orang-orang Quraisy itu memburu kita. Falam yudrikna ahadun minhum ghairu Suraqah. Enggak ada yang bisa menggapai kita, menemukan kita, kecuali satu orang. Ini ujian lagi. Udah dari gua kayak gitu, keluar dari gua, dikejar-kejar oleh orang-orang musyrikin. Akhirnya ada satu orang yang dapat mendekati Rasulullah SAW. Siapa? Suraqah bin Malik bin Ju'sham. Dengan naik kudanya dia. Kuda ngejar onta. Ya mau gak mau lah, ontanya jalan, nih kudanya lari. Ketika Suraqah bin Malik mengejar Nabi SAW, udah dekat nih, Abu Bakar mengatakan, "Hadzal talab qad lahiqana ya Rasulullah." Ya Rasul, ini yang mengejar kita udah nyampe ke kita wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi SAW? La tahzan innallaha ma'ana. Jangan bersedih. Allah bersama kita. Ini udah deket nih. Tapi tatkala kita yakin, kita pasrah sama Allah SWT. Udah, kita kan udah usaha. Tugasmu berusaha. Hatimu gantung sama Allah Azza wa Jalla. Akhirnya Suraqah bin Malik tidak dapat mendekat ke Nabi SAW. Kudanya itu terjerumus ke dalam pasir. Terguling-guling Suraqah bin Malik. Dia berusaha sampai 3 kali. Dan setelah 3 kali dia menyerah. Dia tahu bahwa Nabi SAW terjaga, nggak bisa disakiti. Dan Suraqah nanti masuk Islam. Subhanallah. Ingat kaumnya Nabi Musa. Sama nih. Ketika dikejar-kejar oleh Fir'aun. Mereka sudah berusaha. Udah. Mereka meninggalkan Mesir. Mereka tidak berontak kepada Fir'aun. Karena mereka tahu yang ada mati konyol menghadapi Fir'aun. Hijrah. Nabi SAW tidak memerangi Abu Jahal ketika di Mekah. Enggak. Beliau hijrah. Kaumnya Nabi Musa sama Allah disuruh hijrah, tinggalkan Mesir. Tinggalkan Mesir. Udah meninggalkan Mesir. Semua Bani Israel. Terus mereka berjalan di malam hari sampai pagi. Pas matahari terbit, mereka sampai ke pantai. Ternyata di pantai tidak ada perahu. Gimana? Falamma tara al-jam'ani qala ashabu Musa inna lamudrakun. Tatkala kaumnya Nabi Musa saling melihat bersama bala tentaranya Fir'aun. Kaumnya Nabi Musa mengatakan, inna lamudrakun. Udah, kita habis nih. Ini udah kelihatan nih. Bagaimana dengan Nabi Musa? Kalla. Enggak mungkin mereka akan mengenai kita, akan membinasakan kita. Enggak mungkin. Kalla. Inna ma'iya Rabbi sayahdin. Sesungguhnya bersamaku ada Rabbku yang akan memberikan hidayah. Bayangkan jamaah. Tetap Nabi Musa optimis. Sebagaimana Rasulullah SAW menanamkan optimisme di diri Abu Bakar. Sekali ketika di gua. Yang kedua tatkala Suraqah bin Malik. Nabi Musa AS mengatakan kepada kaumnya, kalla, enggak mungkin. Inna ma'iya Rabbi sayahdin. Sesungguhnya bersamaku ada Rabbku yang akan memberikan hidayah kepadaku. Kasih hidayah aja. Dan terbukti.
Allah belah itu lautan. Nggak ada kata-kata jalan buntu. Aduh nggak bisa, udah gimana lagi. Mau kemana kita ini? Mau kemana? Emang nggak percaya sama Allah? Kok bicara mau kemana? Ahibati fillah. Di masa Nabi. Kembali ke Nabi kita Muhammad SAW. Ketika perang Ahzab. Coba dibuka surat Al-Ahzab. Ayat 10 dan 11. Apa yang terjadi dengan para sahabat Nabi tatkala datang 10.000 tentara. Nggak dalam bayangan mereka. Akan terkumpul 10.000 tentara dari orang-orang Arab ini yang hendak menghabisi kota Madinah. Mereka datang ngepung kota Madinah. Coba dibuka firman Allah. Al-Ahzab ayat 10-11. Tafadhal Ustaz. أقرأ أستاذ؟ تفضل أستاذ مع الترجمة. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. نعم. Artinya? Nah. Di sini ada ya. Nah. Yaitu ketika mereka datang kepadamu dari atas dan dari bawahmu, dan ketika penglihatanmu terpana dan hatimu menyesak sampai ke tenggorokan, dan kamu berprasangka yang bukan-bukan terhadap Allah. Disitulah diuji orang-orang mukmin dan digoncangkan hatinya dengan goncangan yang dahsyat. Allahu Akbar. Yang dihadapi sama mereka bukan COVID-19, tapi bala tentara yang datang dari segala penjuru, yang mereka hendak membumi hanguskan kota Madinah. Ditambah lagi, di dalam kota Madinah ada kelompok orang-orang munafikun yang mereka berkhianat, plus orang-orang Yahudi juga. Bagaimana kondisinya? Sangat menakutkan. Sampai Allah sebutkan wabalagatil qulubul hanajir. Jantung itu sampai ke tenggorokan. Jadi kondisinya benar-benar menakutkan. Sampai digambarkan orang kalau takut tuh jantungnya mau keluar. Dan digoncangkan hati mereka. Kita baru COVID-19 urusan perut aja kadang-kala. Udah seperti ini. Taib. Apa sikap orang-orang beriman dalam kondisi yang menakutkan dan mencekam? Di tengah-tengah umat Islam ada orang-orang munafikin. Allah gambarkan bagaimana nih perbedaan antara sikap mukmin dan sikap munafik. Di Indonesia ada 229 juta orang Islam. Baik, kita akan mendapatkan bagaimana sikap yang beriman menghadapi COVID-19. Menghadapi musibah sebenarnya, segala musibah, petaka yang menimpa. Dan bagaimana sikap orang-orang munafik. Nah, silakan dibaca di ayat 12. Apa kata orang-orang munafik? Nah, di surat Al-Ahzab. وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا.
Dan ingatlah ketika orang-orang munafik dan orang-orang yang hatinya berpenyakit berkata, yang dijanjikan Allah dan Rasul-Nya kepada kami hanya tipu daya belaka. Allahu Akbar. Apakah itu yang ada dalam perasaan kita menghadapi COVID-19 ini? Apakah kemudian engkau nggak percaya sama firman Allah, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra? Kau nggak percaya lagi? Apakah kau nggak percaya lagi dengan firman Allah, ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku, pasti aku kabulkan? Apakah kita seperti orang-orang munafikin atau orang-orang yang berpenyakit di hatinya yang mengatakan, oh janji Allah ini tipu daya belaka? Nggak beneran. Apakah seperti itu kita sekarang? Kita tanyakan kepada diri kita. Karena sudah mulai ada yang berprasangka buruk sama Allah. Seakan-akan usahanya nggak ada gunanya, doanya nggak dikabulin. Padahal udah tawakal sama Allah. Engkau tawakal tapi engkau tidak optimis. Bagaimana orang-orang beriman? Tuh tadi munafikin dan orang-orang yang hatinya berpenyakit. Seperti itu ucapan mereka. Mengabaikan janjinya Allah, nggak percaya sama janji Allah Azza wa Jalla. Sedangkan orang beriman, sikap mereka berbeda. Coba dibuka firman Allah di surat Al-Ahzab ayat 21-22. Nah, لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah. Dan ketika orang-orang mukmin melihat golongan-golongan yang bersekutu itu, mereka berkata, inilah yang dijanjikan Allah dan Rasul-Nya kepada kita, dan benarlah Allah dan Rasul-Nya, dan yang demikian itu menambah keimanan dan keislaman mereka. Subhanallah jemaah. Ya. Ada suri tauladan yang baik di diri Nabi SAW. Bagaimana sih beliau menyikapi? Kalau bicara sulit, Nabi hidupnya sulit. Mungkin hidup Nabi lebih sulit dari hidup kita. Nabi itu ketika perang Ahzab ini, dalam rangka untuk berusaha dan berupaya berikhtiar, beliau itu menggali parit. Menggali parit yang membentang untuk menutup jalan antara Harrah Gharbiyah sama Harrah Syarqiyah. Dengan jarak kira-kira 2.200 meter. Beliau gali, berusaha. Ingat, ikhtiar dan usaha itu tidak menafikan tawakal. Oh, kalau berusaha, engkau berarti nggak tawakal. Tawakal itu ingat amalan hati. Yakin sama Allah Azza wa Jal. Hanya Dia yang bisa menyelesaikan urusan kita. Dan kita menyerahkannya sama Allah. Usaha kita itu perintah Allah. Maka Nabi gali parit. Gali itu parit. Masya Allah. Nabi benar-benar memberikan contoh kepada kita bagaimana berikhtiar, bagaimana berusaha. Digali itu parit. Dalam waktu 6 hari. Kedalamannya
6 hasta, lebarnya 9 hasta kalau nggak salah, atau kebalik. Itu digali dengan tangan, dengan cangkul. Kelaparan pada waktu itu. Sampai Rasul SAW perutnya itu diikat sama batu-batu. Sabuk dikasih kerikil jemaah, supaya lambungnya itu nggak sakit. Para sahabat 1 lapis, Nabi 2 lapis sallallahu alaihi wasallam. Tetap berusaha, berupaya. Sampai ada kejadian waktu itu. Karena kondisinya mencekam. Harus selesai itu parit sebelum pasukan musuh sampai ke kota Madinah. Itu sahabat Nabi dibagi tempat-tempat mereka. Untuk menggali. Datang Umar bin Khattab. Setelah masuk waktu maghrib. Ya Rasulullah. Semoga Allah memenuhi perutnya orang-orang kafir dengan api. Gitu. Mereka bikin kita sampai telat sholat asar. Telat sholat asar. Nabi baru tahu, sadar mengatakan, Wallahi nahnu ma sallaina. Demi Allah bagian kita ini belum sholat asar. Akhirnya mereka sholat asar setelah matahari terbenam. Kebayang itu. Bagaimana mencekamnya sampai waktu sholat terlupakan sama mereka. Ketika mereka melihat pasukan itu datang ke kota Madinah. Apa yang dikatakan orang-orang beriman? Kalau orang-orang munafik mengatakan, oh janjinya Allah itu palsu. Tapi orang-orang beriman melihat pasukan itu datang. Mereka langsung mengatakan, Hadza ma wa'adana Allahu wa rasuluh. Ini janjinya Allah dan Rasulnya. Ini janji Allah dan Rasulnya. Ajib. Gimana? Kok kedatangan musuh, sebuah petaka, kondisi para sahabat yang kelaparan, yang ketakutan. Kok itu janji Allah dan Rasulnya? Janji yang mana? Wa sadaqallah wa rasul. Mereka mengatakan benar Allah dan Rasulnya. Ternyata peristiwa itu, musibah yang menimpa mereka itu menambah orang beriman, tambah beriman, dan tambah berserah diri sama Allah SWT. Apa janjinya Allah dan Rasulnya? Coba dibuka firman Allah di surat Al-Baqarah. Ayat 214. Nah. Tafadhal Ustaz. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. Ataukah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga, padahal belum datang kepadamu cobaan seperti yang dialami orang-orang terdahulu sebelum kamu. Mereka ditimpa kemelaratan, penderitaan, dan diguncang dengan berbagai cobaan. Sehingga Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya berkata, kapankah datang pertolongan Allah? Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Nah, ingat, pertolongan Allah itu dekat. Optimis. Ini janjinya. Yang tadi di surat Al-Ahzab, orang-orang beriman mengatakan, Hadza ma wa'adana Allah wa rasuluh. Ini yang dijanjikan sama Allah dan Rasulnya. Kita nih kepingin masuk surga. Kita ini mau meninggalkan dunia ini. Mau ada COVID-19, nggak ada, kita bakal mati. Kontrak kita sama dunia ini nggak lama. Dan akan diputus sepihak. Kalau antum di PHK, dikasih pesangon. Nanti ketika malaikat pencabut nyawa datang, nggak ada pesangon buat antum.
bahkan antum kepingin balik untuk bersedekah, nggak bisa. Maka ketahuilah pertolongan Allah itu dekat. Kita harus melewati COVID-19 ini. Kita harus melewati musibah-musibah ini. Karena memang jalan menuju surga Allah itu perlu perjuangan, jemaah. Di masa Nabi alaihi salatu wassalam, Adi bin Hatim bercerita. Dia mengatakan, "Bainama ana 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam id atahu rajulun." Suatu hari tatkala aku berada di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tahu-tahu ada seorang laki-laki yang datang. Fasyaka ilaihil faqah. Orang ini mengeluhkan kepada Nabi kesulitan urusan ekonomi. Thumma atahu akhar. Lalu datang lagi orang kedua. Mengadu juga sama Nabi SAW. Fasyaka ilaihi qat'us sabil. Dia mengadukan gak bisa melanjutkan perjalanan atau adanya perompak, adanya begal, penyamun. Artinya ada kondisi sulit yang dihadapi oleh para sahabat. Mereka mengadu kepada Nabi SAW. Faqala ya Adi. Lalu Nabi SAW berkata kepada Adi, wahai Adi, hal ra'aital hirah? Apakah engkau melihat kota Hirah? Kota Hirah ini ada di Irak. Nabi berkata, engkau melihat Hirah? Qultu lam araha. Kata Adi, belum, aku belum pernah melihat Hirah, kata Adi. Waqad umbi'tu anha. Tapi aku pernah dikasih tahu ada kota namanya Hirah di Irak sana. Lalu Nabi mengatakan kepada Adi, ini kondisi orang sulit. Ya. Ada penyamun, begal, macam-macam tadi. Kesulitan ekonomi. Nabi bagaimana menumbuhkan optimisme. Bahwa janji Allah benar. Bersama kesulitan ada kemudahan. Beliau mengatakan, intalat bika hayatun. Kalau umurmu panjang. La tarayanna dha'inah tartahilu minal Hira. Engkau akan melihat seorang perempuan yang berangkat dari Hirah, dari Irak sana, tartahilu minal Hira hatta tatufa bil Ka'bah, sehingga dia tawaf di Ka'bah dari Irak ke Mekah. Sampai tawaf di Ka'bah, la takhafu ahadan illallah. Dan dia tidak takut kecuali kepada Allah Azza wa Jalla. Faqultu fi nafsi فأين الدعار طيء الذين سعروا في البلاد. Dalam diriku aku mikir, mana tuh penyamun-penyamun toy yang kerjanya merompak, merampok mereka itu. Kok bisa perempuan nih berangkat sendirian dari sana? Nggak ada yang gangguin dia. Ini gambaran tentang keamanan negeri itu. Lalu Nabi juga mengatakan, wa in talat bika hayat la tuftahanna kunuzu Kisra. Kalau umurmu panjang, maka kau akan lihat bagaimana kerajaan Persia itu runtuh, akan ditaklukkan. Kata Adi, kultu Kisra bin Hurmuz. Maksudnya akan ditaklukkan Kisra putranya Hurmuz. Qala Kisra ibn Hurmuz. Iya. Wala in talat bika hayatun. Kalau umurmu panjang, la tarayanna ar-rajula yukhriju min akaffihi min dhahab. Kalau engkau hidup panjang, engkau akan melihat nanti ada seorang yang mengeluarkan segenggam emas atau perak, yatlubu man yaqbaluhu fala yajidu ahadan yaqbaluhu minhu. Dia akan cari orang, siapa yang mau segenggam emas atau perak. Enggak ada satupun yang terima sedekah dia. Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari. Qala Adi. Adi mengatakan,
Aku melihat perempuan itu berangkat dari Hira sampai tawaf di Ka'bah. Tidak takut kecuali Allah. Wa kuntu fiman iftataha kunuzu Kisra bin Huruz. Dan aku termasuk yang ikut menaklukkan Persia. Kisra. Membawa tuh perbandaran hartanya mereka. Adi bin Hatim termasuk. Lalu Adi mengatakan, wala in talat bikum hayat. Nabi mengatakan kepada murid-muridnya, kepada sahabat-sahabatnya. Nabi mengatakan 3 hal tadi. Yang satu Adi belum lihat. Adi mengatakan, kalau hidup kalian panjang, maka kalian akan melihat. Pasti kalian akan melihat. Apa yang disabdakan Rasul SAW. Akan ada orang yang sedekah segenggam emas. Gak ada yang nerima. Orang semua punya uang. Dikasih enggak, syukran. Subhanallah. Dan kita harus yakin. Kalau umur antum panjang nantinya. Antum akan melihat. Kelak. Sedekah emas gak ada yang nerima. Haibati fillah. Maka berbaik sangkalah sama Allah SWT. Dan ketahuilah yang namanya usaha ikhtiar itu tetap dilakukan dan itu tidak menafikan tawakal. Karena tawakal itu amalan hati. Maka hati antum harus berprasangka baik sama Allah. Harus optimis, harus yakin. Fa inna ma'al usri yusra. Kalau belum datang, Pak Ustaz, sabar. Yang terakhir, coba dibuka firman Allah surat Maryam ayat 4. Surat Maryam ayat 4. Nah. Qala rabbi inni wahana al-'azmu minni washta'ala ar-ra'su shayban wa lam akun bidu'aika rabbi shaqiyya. Dan Zakaria berkata, ya Tuhanku, sungguh tulangku telah lemah dan kepalaku telah dipenuhi uban dan aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepadamu, ya Tuhanku. Allahu Akbar jemaah. Nggak pernah kecewa. Padahal beliau berdoa minta anak ini sejak menikah sampai tua renta. Sampai dikatakan umurnya 100 tahun. Beliau mengatakan, walam akun bidu'aika rabbi syaqiyya. Aku nggak pernah kecewa dengan berdoa kepadamu ya Allah. Berapa puluh tahun berdoa jemaah. Tapi tetap optimis. Maka kalau antum baru berdoa 20 tahun, jangan putus asa. Doa seperti Zakaria. Sampai umur antum 100 tahun tetap berdoa. Minta anak, minta anak. Minta keturunan, nah. Akhirnya Allah kasih. Kebanyakan kita itu putus asa. Doa nggak yakin. Doa harapannya, ya udah lemah, Ustaz, kayaknya nggak mungkin, kayaknya nggak bisa. Barakallahu fikum. Itu mungkin yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab. Tafadhal Ustaz. Barakallahu fikum Ustaz. Jazakumullah khairan. Nah, kita masuk ke sesi tanya jawab sekarang. Bagi antum yang ingin bertanya secara langsung, ya kita dahulukan ya. Kita dahulukan ingin bertanya secara langsung. Tafadhal dengan sebelumnya menekan tombol raise hand. Nah, kalau ada. Nah, kalau tidak ada, nah, Pak Hazar. Tafadhal Pak Hazar. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Ana jadi sering ketemu sama Hazar nih. Hazar, ya apa bekhair Hazar? Alhamdulillah. Tafadhal Hazar. Begini Ustaz. Ana rencana ingin melakukan safar nih Ustaz ke Kota Malang dalam waktu dekat ini.
yang Anda tanyakan, di pandemi ini kan masih Ustaz, masih berlaku. Adakah doa yang yang doa safar itu Ustaz, apa juga dibaca Ustaz seperti itu? Mungkin ada doa-doa yang lain Ustaz untuk keselamatan anak Ustaz. Masya Allah. Nah, Dari 10 jamaah. ayat. Ya, berkaitan dengan pandemi ini, yang kita tahu dengan hadis Nabi SAW, kalau kalian mendengar di sebuah daerah itu terjadi ta'un, maka kalian jangan masuk ke sana. Yang di sana jangan keluar dari tempat tersebut. Alhamdulillah kalau bicara pandemi ini, di mana-mana terjadi pandemi. Jadi kalau antum berpindah-pindah dari kota, dari Jember ke Surabaya, Surabaya ke Jakarta, sama-sama nih kota yang berpandemi. Kota yang berwabah semuanya. Dan ketika antum safar, lihatlah apakah memang safar itu diperlukan atau tidak. Ketika memang perlu untuk melakukan safar, maka ikhtiar harus dilakukan berkaitan dengan mengikuti protokol kesehatan. Lakukan hal itu. Tawakal, doa. Keluar rumah baca doa apa? Bismillahi tawakkaltu ala Allah la haula wa la quwata illa billah. Masya Allah. Baru keluar rumah antum. Antum sudah menyerahkan semuanya sama Allah. Karena antum punya keyakinan. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah SWT. Penyakit tidak akan menimpa kita kecuali Allah yang berkehendak. Dan kita tidak akan terhindar dari penyakit, dari bala kecuali Allah yang berkehendak. Semuanya kembali kepada Allah SWT. Kemudian doa naik kendaraan. Bismillah. Alhamdulillah kalau sudah di atas. Ucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Enggak hafal doanya, baca. Nyontek enggak apa-apa. Itu doa naik kendaraan. Awal doa keluar rumah, terus doa naik kendaraan, terus doa safar. Doa safar panjang. Ada banyak pilihan. Allahumma hawwin alaina safarana hadha watwi anna bu'dah. Allahumma innaka sahibu fis safar wal khalifatu fil ahl. Ya Allah, engkaulah yang menemani dalam perjalanan dan engkau pengganti aku di keluargaku yang aku tinggalkan. Terus berdoa, Allahumma inni a'udzubika min wa'tha'is safar wa ka'abatil manzar wa su'il munqalab fil mali wal ahl. Doa-doa yang diajarkan itu baca. Dan ketika engkau meninggalkan keluargamu, titipkan keluargamu sama Allah. Astaudiukumullah alladzi la tadi wada'ihu. Keluarganya juga menitipkan engkau. Sampaikan kepada keluarga. Ketika aku safar, tolong baca doa ini. Aku titipkan kalian kepada Allah, kalian titipkan aku kepada Allah SWT. Ini termasuk ikhtiar. Urusan tawakal tadi kita serahkan sama Allah. Hati kita yakin kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian selama perjalanan, ingat doanya musafir itu mustajab. Banyak orang yang dalam perjalanan itu digunakan untuk mendengarkan hal-hal yang kurang berguna. Kadang-kala nonton, kadang-kala main game. Padahal ini waktunya waktu berdoa. Musafir itu doanya mustajab. Maka gunakan untuk berdoa. Apa saja yang kau pinta, tafadhal. Barakallahu fikum. Nah. Halo Ustaz. Nah. Doa itu dibaca hanya ana saja atau dengan istri ana Ustaz? Kalau yang doa safar itu ya yang melakukan safar. Tapi kalau yang dibacakan kepada yang musafir, membacakan kepada yang tinggal itu, maka memang saling membaca. Aku titipkan engkau kepada Allah, dan istri juga menitipkan suaminya kepada Allah SWT. Itu bukan doa safar, tapi doa mau safar ya. Seperti itu Azhar. Nah, Barakallahu fikum. cukup jelas ya. Jazakallahu khairan Ustaz atas jawabannya. Kita beralih ke pertanyaan dari kolom chatting dari
Eko Suharti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustadz, izin Waalaikumsalam bertanya. warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana mengingatkan dengan adab yang baik rekan kerja kita yang ana baru tahu ternyata dia mengikuti aliran Ahmadiyah? Subhanallah jemaah. Kita ini kadang-kala merasa aman dengan fitnah-fitnah yang semakin gencar. Tuh rekan kerjanya Ahmadiyah. Mungkin nanti ada yang rekan kerjanya Syiah. Ada lagi yang satu murtad. Ada yang satu liberal. Wallahi fitnah syubuhat ini sangat menakutkan jamaah. Kadangkala gara-gara kawan, kadangkala gara-gara menonton sesuatu di televisi, di YouTube. Maka yang pertama, tatkala antum melihat kondisi seperti itu, antum hendaklah bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas nikmat hidayah ini. Yang kedua, antum minta sama Allah, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai yang membolak-balikan hati, tetapkan hatiku di atas agamamu. Antum punya rekan kerja Ahmadiyah. Bayangkan, percaya sama Nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Terus apa tugas kita? Melihat saudara kita seperti itu atau rekan kita, rekan kerja kita seperti itu, ya antum harus ngomong baik-baik sama dia. Diskusi sama dia. Antum tanyain dulu sebelum antum ya berdialog sama dia, antum tanyakan, apa benar antum Ahmadiyah? Seperti itu. Terus setelah itu antum tanyakan, kok antum ikut Ahmadiyah? Gimana ceritanya? Antum kan dulu bukan Ahmadiyah gitu loh. Bisa jadi dia ikutnya ya baru-baru ini. Beda kalau dia dari keluarga Ahmadiyah. Ini berarti dia memang gak tahu yang benar. Karena memang dari kecil ya sudah di keluarga sana. Maka setelah dialog antum dengarkan dia. Lalu sampaikan kepada dia tentang hakikat Ahmadiyah ini. Yang menuntut antum harus belajar Ahmadiyah itu di mana kesesatan mereka. Salah satunya tadi mengaku adanya Nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Kemudian Mirza Ghulam Ahmad juga punya Quran sendiri ya. Ada mereka, Quran mereka, Anda pernah dapat tuh potongan-potongan wahyu yang diturunkan kepada Mirza Ghulam Ahmad ya. Dengan cara itu ya tugas kita mendakwain dia sambil mendoakan dia. Dan dalam berdakwah itu kita harus optimis juga. Waduh kayaknya orangnya keras kepala Pak Ustadz, ya Allah. Kita itu ketika berdakwah jalanin husnudzon. Nabi Musa alaihissalam, gimana Nabi Musa disuruh mendakwain Fir'aun. Kalau antum mungkin ada orang kayak Fir'aun, tolong dakwain orang, aduh itu udah susah, nggak mungkin dapat hidayah orang itu. Na'udzubillah min dzalik. Nggak boleh mengatakan itu. Tetap optimis. Sampai Allah mengatakan kepada Nabi Musa, la'allahu yatadzakkar aw yakhsha. Agar mungkin Fir'aun sadar dan dia takut mungkin sama Allah. Sana dakwain. Jadi tetap kita optimis dalam mendakwain orang-orang itu jamaah. Hada wallahu a'lam bissawab. Barakallahu fiik. Jazakumullah khairan Ustaz. Jawabannya ya, yang ingin bertanya secara langsung kembali kita persilahkan dengan menekan tombol raise hand. Dengan Ibu Alma. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Betul Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silahkan Ibu. Ustadz, saya sudah menikah dan adik saya laki-laki umur 22 tahun tinggal bersama saya dan suami. Kami tinggal di rumah saya sebagai istri. Dan adik saya ini dia masih susah Ustadz disuruh sholatnya. Doakan Ustadz semoga dibukakan hatinya, bisa menerima hidayah dari Allah. Amin. Nah, suami saya agak sepertinya kurang suka adik tinggal bersama saya. Tapi gimana ya Ustadz, orang tua sudah meninggal dan saya tidak tega jika adik saya seperti terlunta-lunta gitu Ustadz. Kalau sudah tidak sholat terus jauh dari arahan kita, saya khawatir
nanti malah jadi pergaulannya nggak jelas dan tidak terkontrol gitu. Jadi Oke. maksud saya adik tinggal bersama saya itu agar lebih terkontrol dan saya ajak sholat terus gitu, siapa tahu nanti semoga Allah beri hidayah gitu. Tapi bagaimana menyikapi suami yang menerima tapi ada raut wajah yang masih seperti kurang suka. Dan apakah saya berpahala Ustadz, istilahnya menafkahi adik saya kuliah dan menafkahi hidup adik saya yang belum bekerja dan tinggal bersama saya tapi dianya tidak sholat gitu Ustadz. Subhanallah. Jazakallah khairan Ustadz. Terus rumah anti? Iya jadi Ustadz. suami tinggal bersama anti? Iya. Nah, barakallahu fiik. Ya jemaah, subhanallah ya. Berat ketika kita memiliki keluarga yang meninggalkan sholat. Tapi mungkin karena salah didik dari orang tua dahulu atau salah pergaulan, ada banyak sebabnya lah. Sekarang bagaimana seorang kakak yang punya adik gak sholat? Dan sang kakak sudah menikah. Maka sekarang bagaimana anti bersama suami berusaha untuk memperbaiki adik? Disinilah anti juga minta tolong sama suami. Minta tolonglah. Karena masalahnya ini masalah orang tua juga. Kesian orang tua. Ketika dia tidak mendidik anak dengan benar, anaknya nggak sholat, maka akan bertanggung jawab orang tuanya. Sekarang sang kakak bisa memperbaiki. Ada harapan. Maka duduk sama suami, ya, minta keridhaan dia. Ya. Dan sekarang sampaikan kepada suami bagaimana agar proses hijrahnya dia itu lebih cepat. Perubahan dia kan orang kepingin lebih cepat. Tadi kalau suami berpikir kalau memang engkau ingin dia keluar dari rumah, bismillah. Sekarang bagaimana kita membuat dia jadi lebih sadar, kemudian nanti dia menikah, dia pergi sudah bersama istrinya gitu. Sehingga sang suami tidak merasa terganggu lagi sama dia. Cuma dalam masa itu ingatkan suami dengan pahala yang besar ya. Kalau adik ini sampai mendapatkan hidayah, sampai sholat, insya Allah suami juga dapat bagian pahalanya. Namun yang perlu disampaikan kepada orang-orang yang tidak sholat jemaah. Terkadang kita itu hanya nyuruh dia sholat. Ayo sholat, sholat ini rukun Islam ya. Hanya seperti itu. Padahal masalahnya dia itu di keimanannya yang tidak berbuah. Jadi ada pohon, iman itu ada pohon di hati kita. Kalau akarnya kuat, pokoknya itu jadi kuat. Kemudian karena kuat pokoknya, dia akan memiliki cabang-cabang yang sehat, yang segar. Dari sanalah kemudian akan ada buah. Tapi kalau akarnya itu rapuh, ya pohonnya nggak berbuah. Bahkan dia bisa tumbang. Maka ketika memberi nasihat adik, minta tolong sama suami, dia sebagai seorang laki-laki ya. Engkau ngomong antara laki-laki sama laki-laki ya. Bicara tentang tauhid, tentang keimanan kepada Allah dan hari akhir ya. Adik sekali-kali diajak ziarah kubur. Kuburannya bapak, kuburannya ibu umpamanya. Untuk mengingatkan dia kita akan meninggalkan dunia ini. Dengan harapan ketika akarnya itu sudah mulai sehat, insya Allah ibadah-ibadah yang lainnya bisa dia lakukan. Dan nanti juga tadi berusaha untuk mengambil hati suami, tetap melayani suami dengan baik ya. Jangan sampai akhirnya anti menyinggung urusan, ini kan rumahku, mamanya seperti itu. Karena itu tidak akan menyelesaikan masalah, tapi akan menambah masalah buat anti. Udahlah, anti merendah, minta keridhaan suami dan minta bantuan dia. Sampaikan kalau engkau nggak bisa ngasih nasihat, aku minta doamu lah. Semoga dia dapat hidayah gitu. Hadza wallahu a'lam bishawab. Nah, jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Kita beralih ke pertanyaan dari kolom chatting. Dari Ibu Farida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz izin bertanya. Saya istri bekerja. Sebaiknya sedekah yang terbaik saya digunakan untuk apa saja? Nah, barakallahu fikum. Iya jemaah, ini seorang istri yang bekerja. Kalau dia mau sedekah kepada siapa? Lihat, kalau suamimu membutuhkan bantuanmu, berikan kepada suami.
kalau suami perlu bantuan. Karena di masa Nabi SAW ketika seorang wanita yang bernama Zainab, istrinya Abdullah bin Mas'ud, dia pernah bertanya kepada Nabi SAW. Aku tuh punya penghasilan, tapi penghasilanku dimakan sama keluarga. Jadi kasihkan suami sama anak-anak. Sedangkan sang istri kepingin sodako. Maka dia bertanya, gimana sekarang? Apa aku sodako ke tempat lain? Biarkan suamiku, kan dia yang tanggung jawab, biar dia bekerja cari nafkah ya. Kata Nabi SAW, yang kau berikan kepada suamimu itu sodako. Maka adalah seorang perempuan lihat, kalau suaminya butuh dia bagi. Kemudian kalau dia punya orang tua, dia punya kerabat yang memerlukan, maka mereka yang paling pantas mendapatkan sodako. Kalau orang tua, ya nafkah buat orang tua. Kalau kita tahu orang tua kita susah, kita punya kelebihan harta, berikan kepada orang tua. Ketika orang-orang bertanya kepada Nabi SAW, yas'alunaka madza yunfiqun? Qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabina wal yatama wal masakin. Allah mengatakan, dari kelebihan harta yang kau infakkan itu, maka berikan kepada kedua orang tua. Terus kepada kerabat, sepupunya, pamannya, ya. Lihatlah kondisi keluarganya yang memerlukan. Jangan kita ini membantu yang di luar negeri. Kita kirim harta kita keluar pulau. Dari Jember kirim ke Jakarta, Jakarta kirim ke Papua. Nggak apa-apa, tapi kalau ada keluarga yang membutuhkan, mereka lebih berhak. Bahkan lebih baik, karena pahalanya kedua. Shadaqatun wasilah. Engkau dapat pahala sedekah dan pahala silaturahim. Maka bicara sedekah ini kita perlu mencari yang terbaik. Ada semuanya baiklah kalau kita bicara mau fakir miskin, mau masjid, sekolahan, tapi yang terbaik adalah kepada kerabat kita, khususnya untuk kedua orang tua kita. Hadza wallahu a'lam bissawab. Jazakumullah khairan atas jawaban dan arahannya. Ya, kita lanjutkan dari pertanyaan melalui audio. Dipersilakan. Dengan Pak Dani Pratama. Nah, silakan Pak. Pak Dani, silakan dibuka mic. Pak Dani. Ya, Pak Dani. Nah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya agak kurang jelas Pak, mungkin bisa berpindah posisi agar sinyalnya lebih kuat. Nah, Pak Dani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin bertanya, bagaimana cara menasihati orang yang mana dia lebih memilih patuh kepada orang tuanya dibandingkan suaminya. Nah. Ya. Ini pertanyaannya, bagaimana menasihatin seorang istri yang dia lebih patuh sama orang tuanya daripada sama suaminya. Subhanallah jamaah. Pentingnya orang itu memiliki ilmu. Ilmu itu cahaya. Yang dengan cahaya itu dia bisa melihat uang 1.000 sama uang 100.000. Kalau antum anak kasih uang 1.000 sama 100.000 di kegelapan malam, antum pegang. Antum akan mengatakan dua-duanya fulus. Baik, mana yang seharusnya engkau ambil? 100.000, cuma karena nggak kelihatan. Ya udah, pokoknya kertas antum ambil. Antara ketaatan sama orang tua, seorang istri punya orang tua dan punya suami. Dia harus lebih taat kepada siapa? Kepada suami atau kepada orang tua? Kalau sama suami kan ada suratnya Pak Ustadz. Ana bisa kalau nggak mau sama dia. Artinya nggak bisa orang itu ganti orang tua, nggak bisa. Tapi ganti suami bisa.
Karena memang orang tua nggak akan pernah tergantikan. Tapi suami bisa. Baik. Hanya saja, ketika seorang wanita sudah menikah, orang tuamu menyerahkanmu kepada dia. Kepada laki-laki tersebut. Dan laki-laki itu menerima dirimu. Dengan mahar yang kau sebutkan. Dia terima. Maka ingat, surga dan nerakamu adalah suamimu. Para orang tua nggak boleh intervensi di rumah tangga anak. Kecuali dalam rangka memperbaiki. Ketika engkau sudah nikahkan putrimu, udah dia itu ikut suaminya. Yang menjadi surga dan neraka dia adalah suaminya. Tatkala engkau nggak mau seperti itu, karena menganggap, oh Ustadz saya yang membesarkan dia. Saya yang menafkahin dia. Saya yang menyekolahkan dia. Masa setelah besar enak aja langsung diambil sama suaminya. Nah, memang seperti itu. Kalau engkau nggak siap dengan aturan yang ada, jangan nikahkan putrimu. Silahkan engkau jaga putrimu di rumahmu. Jangan engkau nikahkan. Karena konsekuensinya kalau engkau nikahkan, akan ada peralihan tanggung jawab. Kenapa? Kalau perempuan itu dipimpin oleh dua orang. Orang tuanya memimpin, suaminya memimpin. Jadi korban tuh perempuan. Mau ke timur, kata bapaknya jangan. Mau ke barat, kata suaminya jangan. Terus harus taat sama siapa? Makanya dengan sang ayah menikahkan putrinya, dia jadi milik suaminya. Surga dan neraka adalah suaminya. Sehingga nggak bisa bapak itu ngambil putrinya dari suaminya, nggak bisa. Mamanya sang bapak nggak suka sama menantunya, udah diambil tuh putrinya, tahu rumahnya. Dia akan tetap menjadi istri orang itu sampai diceraikan atau sampai dia menggugat cerai dan disetujui oleh hakim. Maka nasihat ana buat antum yang punya istri seperti itu, ya perlu diajak ngomong ya. Perlu disampaikan ya tentang kewajiban berbakti sama orang tua. Sampaikan kepada dia juga tentang bagaimana budi baik orang tua kita ya. Macam-macam sampaikan kepada dia. Hanya saja ketika sudah menikah, coba engkau tanya sama Ustadz. Mungkin kau nggak percaya sama suamimu. Karena banyak bini nih, kalau dikasih tahu suaminya dia nggak mau. Dia merasa lebih ngerti dari suaminya. Kalau dikasih tahu Ustadz baru sampai nonton. Ustadz pun dia milih-milih. Enggak. Anak sama Ustadz Fulan baru mau. Ustadz-ustadz yang lainnya enggak. Maka perlu ada yang memberikan nasihat kepada dia. Kesian dia. Kesian sama orang tuanya juga. Kalau akhirnya merusak rumah tangga putrinya sendiri nantinya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Barakallahu fiik, jazakumullah khairan atas jawabannya. Kita beralih ke pertanyaan dari kolom chatting dari Ibu Ira Narulita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara menyeimbangkan antara ikhtiar dan tawakal? Terkadang rasa khawatir mendominasi saat kondisi pandemik ini. Nah, Barakallahu fikum. Jamaah rahimakumullah, tadi kita sudah sampaikan bahwasanya ikhtiar itu tidak menafikan tawakal. Tawakal itu adalah keyakinan kepada Allah Azza wa Jal, bahwasanya Allah lah yang bisa memberikan mudarat, yang bisa memberikan manfaat. Allah lah yang bisa mengangkat penyakit, dan Allah pula yang menurunkan penyakit. Kemudian kita serahkan sama Allah SWT. Artinya keyakinan kita itu bukan sama ikhtiar kita. Ikhtiar ini cuma sebab. Keyakinan kita sama Allah SWT. Kita nggak boleh yakin sama sebab kita. Kalau kita bicara pakai masker, mau pakai masker, kalau Allah mau kirimkan tuh penyakit, nggak lewat masker, lewat jalan lainnya. Terus mau gimana? Yo, apakah akhirnya orang-orang keluar itu mau pakai APD kayak dokter? Jadi kemana-mana dia. Ada yang awal-awal pandemi itu yang pakai baju astronot ya, kemana-mana keluar. Enggak. Artinya ingat, ikhtiar itu sesuai. Nabi SAW ikhtiar. Meninggalkan rumahnya di malam hari. Sembunyi di dalam gua. Datang tuh orang kafir ke sana. Ya udah, kita udah usaha.
Kita udah usaha, kita serahkan sama Allah Subhanahu wa taala. Maka seperti itu yang harus dilakukan seorang muslim. Engkau ikhtiar semaksimal mungkin, sisanya terserah engkau ya Allah. Tapi di sini tetap berbaik sangka sama Allah. Jadi kita nggak was-was. Oh nanti gimana penyakitnya ya Allah. Kalau engkau bicara penyakit, sebelum pandemi penyakit itu udah banyak. Engkau tidur di atas ranjangmu, Allah kirimkan penyakit sakit perut, murus engkau di sana, bisa. Mati karena itu bisa. Maka serahkan sama Allah SWT. Dalam artian kita berbaik sangka sama Allah, husnudzon sama Allah. Ya Allah, aku kan sudah selesaikan semuanya. Protokol kesehatan. Sisanya aku minta pertolonganmu ya Allah. Khalas, makanya keluar rumah dengan baca doa itu ya. Masuk rumah baca doa juga, makan baca doa, masuk kamar mandi baca doa. Terus kita bergantung sama Allah SWT. Semoga was-was itu hilang dari diri kita. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah, barakallahu fiik, jazakallah khairan, Ustaz. Ya, kembali lagi ke pertanyaan melalui audio. Ya, kita persilakan. Ada siapa Pak Doni? Dengan Ibu Dinda, silakan Bu. Mungkin Nah, Ibu Dinda silakan. Untuk Ustaz. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz dan tim dan teman-teman sekalian, umat muslim di seluruh dunia senantiasa dalam lindungan Allah. Allahumma amin. Izin bertanya Ustadz. Tafadhali. Jadi saya punya teman. Kebetulan saya satu kampus dengan teman saya ini. Dan sebelumnya saya kenal teman ini, dia orang yang beriman Ustadz. Tapi setelah beberapa lama, dia mengakui bahwa dia sudah tidak mempercayai adanya agama. Dan kebetulan teman-teman satu jurusan pun sudah banyak yang mengetahui fakta tersebut. Karena teman saya sendiri yang berterus terang gitu. Namun teman saya ini menutupi fakta tersebut dari keluarganya. Kebetulan keluarga saya mengenal baik keluarga dari teman saya yang tidak lagi mempercayai agama ini, Ustadz. Nah, pertanyaan saya, apa yang harus saya lakukan ya, Ustadz? Karena saya bingung ingin menyampaikan apa ke orang tuanya atau diam dan mendoakan saja. Menurut Ustadz, lebih baik saya sampaikan kepada orang tua yang bertanggung jawab atas teman saya sebelum terlambat atau berdoa saja Ustadz, karena sebelumnya saya pun sudah beberapa kali mencoba untuk menegur dan mengingatkan teman saya, tapi sepertinya tidak ada perubahan Ustadz begitu. Terima kasih Ustadz. Nah, kalau boleh tahu kira-kira sebabnya apa? Sebelumnya di SMA itu memang ada di sekolah yang cukup liberal ya Ustadz. Pergaulannya juga luas dan bisa dibilang bebas. Nah, dalam sekolahnya di masa SMA, teman saya ini mengalami problematika ya remaja gitulah Ustadz. Kemudian dia kehilangan arah lah Ustadz. Karena teman-temannya juga yang liberal, akhirnya dia mulai mempertanyakan, Afwan Ustadz, Allah memang benar ada, memang Allah ada di sini untuk membantu, memang bisa bantu. Kenapa kalau Allah ada, Allah nggak bantu saya? Allah kemana? Dan dia cerita seperti itu kepada saya, tapi saya bingung, Ustadz harus seperti apa? Karena saya sudah coba mengingatkan, tapi dia masih tidak ingin percaya, saya ingatkan untuk kembali, untuk sholat, untuk pelan-pelan menerima, dan dia tetap menolak untuk percaya Ustadz, karena katanya ya selama dia mengalami masalah, dia merasa tidak dibantu oleh Allah. Ustadz, bagaimana Ustadz yang harus saya lakukan? Ya, barakallahu fikum. Ya jemaah, kisah ini menambah semangat kita untuk berdoa memohon kepada Allah agar ditetapkan hati kita di atas agama Allah.
Kita meminta ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Yang kedua, memang ada orang-orang yang ya'budullah ala harf. Ada orang-orang yang beribadah sama Allah itu di pinggiran. Kalau dapat nikmat, oh dia yakin sama agamanya. Tapi ketika dapat musibah, inqalaba ala aqibai. Dia balik ke belakang, khasirat dunia wal akhirah. Karena memang dia nggak yakin sama Allah. Artinya banyak orang yang Islamnya itu ya Islam keturunan aja. Sehingga tatkala mengalami problematika, tinggal dia lihat ketika ada nikmat, ada solusi, dia lanjut beriman. Ketika musibah itu bertubi-tubi, dia tinggalkan keimanan. Maka pentingnya kita belajar agama kita. Tadi pergaulan bebas. Liberal yang mengatakan semua agama sama atau nggak ada agama sama sekali. Yang penting jadi orang baik dalam kehidupan ini. Itu pemikiran-pemikiran yang berbahaya. Kalau orang nggak punya basic, masuk kepada dia aja. Terus apa sekarang tugas ukhti tadi yang bertanya? Kalau dia sudah menyampaikan kepada anak itu, maka sekarang bagaimana dia menyampaikan kepada orang yang bisa menasihati dia? Lihat, apakah orang tuanya tipikal orang yang bisa memberikan nasihat? Atau tidak? Karena ada orang tua yang gak peduli sama keluarganya juga. Tapi kalau dilihat insya Allah orang tuanya baik Ustaz. Alhamdulillah ya. Kayaknya orang tua juga gak tahu dengan kondisi anaknya. Tolong anti sampaikan kepada orang tua dengan cerita yang lengkap. Agar orang tua, tadi kenapa Anda tanya apa sebabnya? Karena dengan mengetahui sebab ini, paling tidak kita sudah tahu akar permasalahannya di mana. Sampaikan kepada orang tua, seperti ini, seperti itu, kepada orang tua anak itu, atau kepada siapa yang bisa memberikan nasihat kepada dia. Ya dengan harapan dia dikasih nasihat sama orang tuanya, kembali kepada Allah SWT, dan tugas anti mendoakan dia. Sambil terus mungkin ketika anti sudah tahu pertanyaan-pertanyaan dia itu apa, anti catat. Ketika anti mendapatkan jawaban atau tanyakan kepada Ustadz, gimana caranya menjawab pertanyaan dia tuh. Ketika dia mengatakan Allah nggak hadir ketika dia mendapatkan musibah, kita itu lupa. Kita bisa ngomong ini siapa yang kasih. Kita bisa melihat siapa yang kasih. Jadi kadang-kala kita itu melihat masalah itu besar sekali karena kita lupa dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Maka ingatkan dia dengan nikmat-nikmat yang ada pada diri dia, supaya dia tahu ternyata masalah dia hanya masalah yang remeh dibandingkan dengan lautan nikmat yang Allah berikan kepada dia. Hada wallahu a'lam bishawab. Nah. Baik, barakallahu fikum, jazakumullah khairan Ustaz atas jawaban dan nasihatnya. Kita beralih kembali ke kolom chatting. Masya Allah. Ini pertanyaan keberapa? Pertanyaan terakhir nih. Jam 9. Taib. Apa nih? Udah malam ini jemaah. Nah, pertanyaan terakhir. Tafadhol Ustaz. Terakhir ya. Barakallahu fiik. Assalamualaikum dari Pak Hanifan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz. Saya Hanif yang berprofesi sebagai seorang tenaga medis. Bagaimanakah tips agar tetap bisa menjaga keteguhan hati bagi kami tenaga medis di saat pandemi seperti saat ini? Di satu sisi, kita harus merawat pasien-pasien kami. Di sisi lain, kami juga harus merawat keluarga kami. Di sisi lain, ada sebagian pihak yang menyudutkan profesi kami. Jazakallah khairan. Barakallahu fikum. Naam jamaah. Iya. Seorang yang menjadi tenaga medis, dokter, apapun yang bekerja dalam rumah sakit, maka ini kesempatan antum untuk meraih pahala yang besar dan derajat-derajat yang tinggi di sisi Allah SWT. Kenapa? Karena Rasul SAW mengatakan khairukum anfa'ukum linnas. Orang yang terbaik di antara kalian adalah yang paling bermanfaat buat orang lain. Orang yang terbaik di antara kalian. Engkau punya kesempatan itu. Ya Ustaz, tapi kan ana resiko ini itu, keluarga juga, orang lain macam-macam. Nah, di sinilah pahala itu semakin besar.
pahala itu semakin besar, derajat itu semakin tinggi sesuai dengan kadar kelelahan yang engkau dapatkan. Berbedalah yang jalan kaki sama yang naik motor ketika berangkat ke masjid. Berbeda pahala. Maka sekarang bagaimana engkau memandang pahala, bukan memandang dunia, bukan memandang gaji, imbalan yang diberikan. Karena kalau bicara mati, engkau mau melayani pasien COVID, engkau nggak melayani pasien COVID, engkau sama-sama mati. Tapi gimana mati itu lebih bermakna sekarang. Ketika engkau meninggal dunia dalam perjuanganmu, bermanfaat buat orang lain. Sampai Nabi SAW mengatakan, wala an amsya ma'a akhin li fi hajatin. Aku berjalan sama saudaraku, ngurusin hajat dia, itu lebih aku cintai daripada aku iktikaf di masjid selama 1 bulan penuh. Namun tetap jangan lupa sama kewajibanmu kepada keluarga. Karena ada orang yang berkhidmat kepada orang lain, lupa dia kepada keluarganya sendiri. Nabi SAW mengingatkan, istrimu punya hak, dirimu punya hak, kerjaanmu punya hak, semua punya hak. Bagaimana muslim itu proporsional. Dia berikan pekerjaan itu sesuai. Jangan sampai dia kemudian melupakan kewajiban-kewajiban dia. Jangan sampai dia sibuk melaksanakan yang sunnah, namun dia melupakan yang wajib. Adapun tadi omongan orang-orang ya, itu tambahan pahala buat antum. Jadi antum kalau nggak diomongin orang sama diomongin orang, dengan diomongin sama orang, dibully sama orang, disakitin sama orang, antum semakin naik derajatnya. Karena ujian itu sesuai dengan kadar keimanan seseorang. Maka semoga antum menjadi pejuang-pejuang yang kelak akan mendapatkan balasan yang besar di sisi Allah Azza wa Jalla. Hadza wallahu a'lam bissawab. Itu yang bisa Anda sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya Anda mohon maaf. Anda kembalikan kepada pembawa acara. Tafadhal Ustaz. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan Ustaz atas materi yang penuh manfaat ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan semoga bisa kita mengamalkan apa yang telah disampaikan dari Al-Ustaz. Barakallahu fiik, jazakumullah khairan atas partisipasinya bagi semua para jamaah yang telah bergabung bersama kajian Majelis Ta'lim Baitul A'la. Dan kami mohon maaf karena masih banyak sekali ya pertanyaan-pertanyaan yang tidak mungkin untuk kita sampaikan semuanya. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita akhiri dengan